Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Surau TV dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Ramadan, yang mana keutamaan bulan Ramadan tidak samar bagi kita semua. Kita telah memaklumi bagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya dibukakan pintu surga selebar-lebarnya, ditutup pintu neraka, ya, dibelenggu para syaitan. Maka hendaknya seseorang di bulan Ramadan memaksimalkan ibadah yang dia kerjakan. Dia maksimalkan seluruh ibadah yang bisa dia kerjakan. Maka di antara perkara yang penting yang mesti harus diketahui tatkala berada di bulan Ramadan adalah tata cara berbuka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang mesti harus kita fahami adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka. Karena bagi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan teladan di dalam urusan apapun, termasuk di dalam menjalani bulan Ramadan. Para pemirsa, rahimani wa rahimakumullah, di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berbuka puasa yang pertama adalah beliau berbuka dengan rutab. Beliau berbuka dengan rutab, kurma basah. Kalau seandainya beliau tidak menemukan rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa butir kurma. Kalau seandainya beliau tidak menemukan kurma, maka beliau berbuka dengan meminum air. Ini kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru ala rutabatin. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan beberapa butir rutab. Kalau seandainya beliau tidak menemukan, fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau seandainya beliau tidak memiliki atau mendapatkan beberapa butir rutab, maka beliau berbuka dengan kurma. Kalau seandainya beliau tidak mendapatkan kurma, maka beliau meminum beberapa teguk air. Itu sunnah yang pertama. Nah, bagi kita masyarakat Indonesia, apakah mesti berbuka dengan beberapa butir kurma? Maka kita katakan yang lebih afdal iya, ya, sebagai upaya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat berbuka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya adalah beliau menyegerakan berbuka puasa. Ya, ketika matahari terbenam, masuknya waktu maghrib, maka beliau sallallahu alaihi wasallam langsung menyegerakan berbuka puasa. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia, ini orang-orang Islam, akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa. Berarti pemahaman terbalik daripada hadis ini, kalau seandainya orang menunda berbuka puasa sementara waktu telah masuk, maka mereka tidak mendapatkan atau tidak berada di atas kebaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengisi perut beliau dengan makanan yang begitu banyak. Beliau SAW tidak memenuhkan atau tidak mengisi perut beliau
dengan makanan yang banyak, yang bisa menjadikan perut sesak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarrun min batni. Tidaklah seorang anak manusia mengisi sesuatu yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Maksudnya perut ini adalah tempat yang buruk. Maka Nabi mengatakan, fa bihasabi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Maka cukup bagi anak Adam itu beberapa suap saja, beberapa suap yang mana dengan itu dia bisa menegakkan tulang punggungnya. Kalau seandainya dia tidak bisa, hanya beberapa suap untuk menegakkan tulang punggung, harus dia makan juga dengan makan yang banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, yang pertama adalah fathuluthun li ta'amihi. Maka sepertiga dari lambungnya ini dia isi dengan makanan. Fathuluthun li ta'amihi, fathuluthun li ta'amihi, fathuluthun li syarabihi. Maka sepertiga untuk minum. Fathuluthun li nafasih. Maka sepertiga lagi dia gunakan untuk bernafas. Ini batasan yang maksimal. Batasan yang paling banyak bagi perut seorang ini adalah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Kemudian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, janganlah salah seorang di antara kita berlebih-lebihan di dalam berbuka puasa. Janganlah salah seorang di antara kita berlebihan di dalam berbuka puasa. Kenapa? Karena tujuan dari puasa ini adalah menempa diri. Tujuan dari puasa ini adalah bagaimana timbulnya rasa kepedulian terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kalau seandainya kita lihat di zaman sekarang tata cara puasa kita, maka kita tidak menemukan adanya sikap, adanya perasaan peduli terhadap orang-orang miskin. Kenapa? Karena toh seorang menahan lapar seharian, nanti dia balas ketika waktu maghrib. Dia makan makanan yang begitu banyak, berbagai macam makanan terhidang di meja makan. Maka ini selayaknya tidak terjadi. Maka bulan Ramadan bukan bulan ajang untuk membuang-buang makanan. Itu kita temukan. Bagaimana kebutuhan terhadap pangan itu meningkat di bulan Ramadan. Padahal mestinya kalau seandainya kita fikir secara logika kita, mestinya berkurang. Kenapa? Karena yang biasanya orang makan 3 kali sehari, sekarang cuma makan ketika sahur dan berbuka. Tapi kok malah meningkat? Berarti ada unsur berlebih-lebihan, baik tatkala sahur maupun tatkala berbuka puasa. Maka para pemirsa rahimani wa rahmakumullah, jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang bermakna. Jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang benar-benar padanya hadir rasa kepedulian, yang di dalamnya hadir rasa ketawaduan. Maka seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbuka puasa. Beliau berbuka dengan beberapa rutab. Kalau tidak temu rutab maka dengan kurma. Kalau tidak ada kurma maka dengan beberapa teguk air. Kemudian beliau menyegerakan waktu atau menyegerakan untuk berbuka puasa. Dan yang terakhir tadi kita sebutkan adalah beliau tidak berlebih-lebihan di dalam memakan makanan tatkala berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan kemudahan agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.